Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Umu Sofia Alwazna dengan NIM 2504078. Jadi, kali ini Sofia akan membahas mengenai emosi moral dan kognitif yang maladaptif. Pernah nggak sih kalian merasa bersalah, padahal belum tentu itu sepenuhnya salah kalian? Dan juga pernah nggak sih kalian merasa overthinking sampai memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Dan itu sering terjadi, bukan? Ternyata hal tersebut dijelaskan di dalam dunia psikologi. Dan di video kali ini aku akan membahas hal-hal tersebut. Ayo kita mulai. Pertama, kita pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan emosi moral dan apa itu emosi kognitif. Emosi moral itu adalah perasaan yang berhubungan dengan benar dan salah. Contohnya seperti rasa bersalah, rasa malu, dan rasa empati. Sedangkan emosi kognitif itu adalah emosi yang muncul karena cara kita berpikir. Contohnya seperti kita merasa cemas ketika terlalu banyak berpikir atau overthinking. Jadi, simpelnya, emosi moral itu soal nilai, sedangkan emosi kognitif itu soal cara kita berpikir. Selanjutnya kita masuk pada istilah maladaptif. Jadi teman-teman, maladaptif itu sendiri adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak yang justru malah merugikan diri kita sendiri. Emosi itu normal jika tidak dikontrol dan tidak pada tempatnya, dan justru mengganggu kehidupan kita, itu disebut dengan maladaptif. Untuk lebih jelasnya, aku bakalan membahas contoh dari maladaptif itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, contoh dari maladaptif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, emosi moral yang maladaptif, seperti rasa bersalah yang berlebihan. Misalnya ketika kita ada kerja kelompok, hasilnya kurang bagus, padahal itu tanggung jawab kita bersama, tapi kita malah menyalahkan diri kita sendiri dan berpikir ini semua karena salah aku gitu. Dan itu adalah termasuk sikap maladaptif ini. Selanjutnya juga ada rasa malu yang berlebihan. Misalnya ketika kita mau presentasi, sebenarnya kita mampu untuk presentasi tersebut, tapi takut karena merasa kurang baik. Nah, jadinya kita diam saja gitu, jadi kita tidak jadi presentasi tersebut. Nah, hal ini termasuk maladaptif juga karena hal tersebut menghambat kita untuk mengembangkan potensi kita. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya rasa empati. Misalnya, ketika ada teman kita yang bersedih, tapi kita tidak peduli dan menganggap itu hal yang biasa. Nah, hal ini termasuk maladaptif karena hal tersebut bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh maladaptif dalam emosi kognitif. Nah, contoh dari emosi kognitif yang maladaptif itu sendiri yaitu seperti overthinking. Nah, ketika kita sebelum kita presentasi, kita malah berpikir kayak nanti aku gagal gimana ya gitu. Kita udah merasa cemas terlebih dahulu, dan hal tersebut termasuk contoh dari maladaptif itu sendiri. Lalu, kenapa emosi maladaptif ini bisa terjadi? Nah, emosi maladaptif itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti pola asuh dan lingkungan. Ketika kita sering dituntut dan dikritik, hal tersebut membuat kita sering menyalahkan diri kita dan kurang percaya diri. Selanjutnya ada pengalaman masa lalu. Jika di masa lalu kita mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, hal tersebut akan membentuk cara berpikir dan cara kita merasakan sesuatu. Dan terakhir yaitu karena kita sering berpikir negatif. Karena sering berpikir negatif, itu tuh lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan hal tersebut akan membentuk emosi maladaptif ini sendiri. Nah, yang terpenting,
bagaimana sih cara kita mengatasi emosi maladaptif itu sendiri? Yang pertama, dengan cara kita mengenali diri kita. Kita harus sadar apa yang kita rasakan dan mengetahui apa yang kita rasakan. Hal tersebut membantu kita mengenali diri sendiri dan mengontrol diri kita. Cara yang kedua yaitu mengubah pola pikir kita. Jika sebelumnya kita berpikir negatif, diubah menjadi ke hal-hal yang lebih realistis. Contohnya seperti kita sering berpikir, aku pasti gagal, aku tidak bisa. Jadi kita mengubahnya menjadi aku akan berusaha semaksimal mungkin. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat membantu. Yang ketiga, yaitu jangan dipendam. Jika kita merasa berat, kita bisa bercerita kepada keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang kita percaya. Kadang didengar saja sudah membuat kita merasa cukup lebih lega ya teman-teman. Terakhir, latih empati dan self-compassion. Kita harus belajar memahami perasaan orang lain dan belajar lebih baik kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri, karena manusia juga bisa salah. Nah, sebagai penutup, emosi itu sangat normal dan sangat penting bagi kehidupan kita. Jika tidak dikontrol, itu akan membuat maladaptif. Nah, pentingnya bagi kita mengenali emosi, mengontrol pikiran, dan menjaga keseimbangan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.